Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberi kesehatan untuk bertemu lagi di minggu ketiga ya untuk mata kuliah manajemen law firm ya bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah Manajemen Law Firm Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang saya ampu ya. Ini kali ini izinkan Ibu semuanya sehat ya. Jaga kesehatan nanti untuk menyimak materinya ini di link YouTube. Kemudian bisa pertanyaan kita diskusi di Zoom, di link Zoom seperti biasanya. Kemudian untuk kolom komentar itu bisa bagi Anda yang kurang jelas ingin tanya ya, kemudian ingin berkomentar ya, silahkan. Ini saya share screen dulu berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai seputar proses pendirian kantor hukum. Jadi seperti apa ya untuk di manajemen law firm ini ya, proses pendiriannya, kemudian law firm atau kantor hukum ya atau firma hukum ya, ini masuk ke mana kan begitu dan seperti apa, bagaimana. Nah ini ya, apakah kemudian sama dengan perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum seperti PT misal ya, ini contohnya ya. Jadi beberapa pertanyaan-pertanyaan itu muncul ya. Kemudian bagaimana kita awali dulu dengan pendahuluan dan tata cara pendirian kantor hukum ini. Sudah tidak asing ya kita mengenai law firm, kantor hukum, ya kantor pengacara, ya ini memang berkaitan dengan praktisi ya. Ya itu dia sudah menempuh ya sarjana, kemudian sudah menempuh kuliah advokat yang seperti saya sebutkan PKPA, setelah itu kemudian UPA, lulus UPA langsung sumpah advokat oleh pengadilan tinggi, maka kemudian jika ingin mendirikan kantor hukum ya atau biasanya disebut law firm, kantor hukum, kantor pengacara, ya ini ya, karena melaksanakan aktivitas ya, kegiatan. Ini berkaitan dengan hukum, pelayanan hukum ya, misal pendampingan, misal kemudian untuk beracara di pengadilan, ya, misal konsultasi hukum ya, dan sejenisnya. Ya ini ya, karena begitu banyak bentuk ini yang lazim berjalan ya, maupun kemudian kapasitas orangnya, personnya ya, bisa jadi ada perkumpulan advokat yang kemudian 2 orang saja, bisa jadi itu 15 orang kan gitu ya, 50 orang. Nah ini boleh-boleh saja kan begitu ya. Ini ya, ini badan hukum maupun format lainnya yang secara khusus menekankan pada kantor hukum yang didirikan ya, itu dalam bentuk Matscap ya. Jadi seperti apa ya nanti ya. Kalau kita lihat dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau kita sebut biasanya KUHD ya. Ini persekutuan firma itu setiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama yang bersama. Nah, misal tadi itu 10 orang atau 2 orang atau 15 orang tadi ya bisa berkumpul ya, atau 10 orang ya. Pengacara itu ya membuat kantor hukum ya, atau law firm ya, kantor hukum ya, firma hukum ya. Itu memang berkaitan dengan ya dia namanya ya bersama ya, menjalankan perusahaan dengan nama bersama ya ini. Tuh, perjanjian ya, ingat ya di sini karena persekutuan maka ada perjanjian ya.
Dengan mana dua atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan. Nah, ini paling penting atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Nah, jadi, yang namanya, keuntungan atau kemanfaatan dari law firm tadi itu yang menjadi milik bersama, kan begitu ya. Nih, jadi karena bisa sebutannya, law firm misalnya seperti itu ya. Nih, nah seperti apa kemudian tata cara pendirian kantor hukum? Nah ini ya, kalau kita lihat dalam KUHD, ada juga KUH Perdata ya. Setiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama ya, kemudian tadi ada perjanjian ya, ini, unsur-unsur pokok yang harus ada, yaitu yang pertama dia, dalam melakukan kegiatannya ya, nih ya istilah-istilah ya, Medscape ya, sering digunakan untuk yang dia bentuknya pendampingan ya, kan ada pendampingannya ya itu ya. Kemudian itu bisa perseroan, perserikatan, nah ini. Nah sebenarnya pengertian, Medscape sendiri ya, ini kalau kita lihat dalam KUH Perdata ya, kita Undang-Undang Hukum, Perdata ya. Ini maksudnya KUH Perdata ya maksudnya ya, P-nya bukan KUH. KUH Perdata pasal 16-18 yang dirumuskan sebagai berikut ya. Itu ya. Jadi persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungannya. Ini, yang paling penting adalah membagi keuntungan ya. Membagi keuntungan yang terjadi yang paling penting di situ. Kalau R. Subekti menyampaikan apa mengenai persekutuan ini? Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam satu kekayaan bersama. Begitu. Ini kalau R. Subekti. Nah, maka hal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai persekutuan tadi ya atau associate ya, yang bertujuan mencari keuntungan dengan suatu pekerjaan atau jabatan dengan atau tidak memakai nama bersama. Boleh memakai bersama, boleh tidak, kan gitu ya. Nih ya, tuh. Jadi, contoh realnya untuk Medscape antara lain adalah persekutuan para advokat ini. Nah itu ya, kita yang advokat ini ya, karena profesi advokat itu ya, tuh. Kemudian bagaimana untuk sifat pendiriannya? Tadi seperti dikemukakan sebelumnya ya, untuk perjanjian ya itu ada 2 kategori ya. Bagaimana perjanjian yang konsensual ya, perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari para pihak. Jadi emang para pihak itu menghendaki, ayo kita bergabung kan begitu ya. Kemudian, sepakat apa saja seperti apa, bagaimana teknis untuk pembagiannya dan seperti apa ya. Ya intinya hak dan kewajiban masing-masing kan begitu ya. Nih, jadi memang undang-undang tidak menentukan mengenai cara pendirian itu ya, sehingga perjanjian untuk Mescape bentuknya bebas ya, tapi bebas ingat bebas asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kan ya. Kemudian bentuknya mau akta otentik atau akta di bawah tangan boleh-boleh saja. Kalau akta otentik ya dibuat di hadapan pejabat yang berwenang ya ini ya. Iya. Hmm. Kemudian untuk sifat berikutnya, sifat kepribadian keanggotaan mazhab ya. Keanggotaan pada suatu mazhab sedikit banyak penekanan anggota. Ini untuk, pada sifat kapasitasnya ya, jadi yang bersangkutan ya, asas di sana. Nah, yang kelima adalah kedudukan hukum. Nah, bagaimana kalau kita lihat dalam KUHD, Kitab Undang Hukum Dagang ya, itu ya. Ingat kalau firma itu harta kekayaan terpisah dari kekayaan para anggotanya, itu ya. Jadi terpisah. Mmm, nih. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya, seperti itu ya. Nih. Nah, kemudian bagaimanakah hubungan intern para peserta ya,
Ada, pemasukan, ya ini, secara garis besar ya, bagaimana pemasukannya dan semuanya, nanti seperti apa semuanya itu disepakati. Misal nih ya, eee, hubungan intern intern para peserta itu berarti para anggota itu bagaimana. Misal nih ya, ada kita bertiga nih, kan begitu, sama advokat kemudian kita punya, kantor hukum. Nah, ini bagaimana kalau ada perkara, yang masuk, baik kita kerjakan bersama-sama, bisa begitu. Kalau begitu untuk fee-nya seperti apa? Nah, kita bagi rata misal seperti itu ya. Nah, padahal di sisi lain kantor hukum kita ini juga butuh operasional bagaimana, oh kalau begitu untuk kantor operasionalnya berapa persen, kita 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 berikan ya, untuk kantor berapa persen, misal begitu. Itu boleh-boleh saja kesepakatan, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa untuk nyewa kantor, untuk ATK, untuk peralatan kantor semuanya itu butuh perawatan dan butuh modal listrik, air, misal seperti itu ya, telepon, misal WiFi kalau mungkin sekarang ini ya misal seperti itu kan butuh pengeluaran. Lah dari mana pemasukannya? Maka diolah di sini pemasukannya. Oh ya kalau begitu tiga tiga orang ini oke, misal menangani perkara, 1 dengan jasa sekian, berarti sekian persen untuk operasional kantor kita masukkan ke kasnya, kas kantor misal begitu berapa persen, tuh misal. Nah, kemudian kalau di hal-hal tertentu ya itu bisa kita sangat penting adalah untuk, zakat misal begitu ya, 2,5% untuk zakatnya. Kemudian nanti berikutnya ada yang untuk operasional kantor berapa persen, misal 10%, misal kemudian sisanya baru dibagi rata kepada tim. Ini kesepakatan saja, contoh kan begitu ya. Jadi hubungan itu akan terus terjalin. Jangan sampai kemudian, nah kalau ada sukses fee misal, karena menangani perkara kemudian berhasil dan ada sukses fee dari klien misal, silakan disepakati itu dibagi rata misal, silahkan. Karena menjalin hubungan intern para peserta ini sangat penting. Antar misal anggotanya apalagi yang kecil dulu aja lah ya, kita berbicara yang 3 orang dulu atau 2 orang misal begitu ya. Nanti sama aja penerapannya dengan yang 15, yang 25, yang 50 sama saja yang begitu ya. Nih, yang penting pada prinsipnya adalah saling percaya, begitu. Jadi mereka berpartner, mereka bekerja sama itu saling percaya, ya. Mereka saling percaya dengan timnya ini. Tim misal bertiga A, B, C misal begitu. Yang A juga percaya sama yang B, yang B juga percaya sama yang C, begitu sebaliknya yang C juga percaya sama, saling percaya. Saya si A percaya dengan B, C, begitu sebaliknya yang B percaya dengan A, dengan C misal. Saya C juga percaya dengan saling ya. Tuh. Jadi kejujuran sangat penting di sini ya. Supaya tidak ada saling kemudian curiga. Kita harus jujur, begitu ya. Sampaikan ya, misal yang komunikasi dengan klien cuma salah satu aja misal, supaya, tidak bingung klien ini misal, salah satu aja yang bertanggung jawab misal siapa, oh yang bertanggung jawab adalah si A misal begitu. Berarti komunikasi ini dengan klien itu si A, lah si B sama C ini sudah percaya sama si A, ya itu harus dijaga betul. Misal nih, kalau kemudian tadi narif berapa, ini dari klien, klien pun juga bayar segitu, misal. Kemudian yang job desk-nya masing-masing sudah harus diketahui, dibicarakan, misal. Ya sudah kalau begitu nanti ada seperti ini, siapa yang ini ngedraftkan ini, siapa nanti yang ke sana, siapa nanti yang untuk sidang ini, misal seperti itu. Jadi kemudian ada tim ini saling percaya.
jangan sampai kemudian bekerjanya bersama-sama, tapi kemudian jika dapat, jasa atau dapat fee, kemudian diambil sendirian, jangan sampai, kan begitu ya. Nanti kalau seperti itu, ya kan, yang diajak berpartner itu sekali, 2 kali, kemudian terus rasanya kapok, sudah ndak mau kalau begitu kan ini. Giliran pas bekerja bersama-sama bareng-bareng, giliran pas ada, ini untuk jasanya, ya, kemudian, diambil sendiri, jangan seperti itu ya. Jadi yang paling penting adalah jaga kepercayaan trust ya, dan jujur itu sangat penting ya, karena apa, itu bisa, Anda tetap survive ya, tetap bertahan, Anda kemudian bisa tetap berpartner dengan yang lain, itu ya karena kejujuran, karena bisa dipercaya, amanah itu tadi, itu ya. Jadi itu sangat penting, gitu. Karena apa? Karena begitu sekali, "Loh kok ternyata itu sudah nerima dari klien," kan begitu ya, jasanya kok tapi kok ke sini belum nerima ya, padahal kita sudah mau selesai sidangnya, misal ya, ini penting ya, itulah berhubungan intern, ya, para peserta di sini adalah sesama, advokat tadi dalam kantor hukum, dalam sebuah firma, ya. Tuh, ini sangat penting perlu dijaga yang namanya trust ya, kepercayaan. Ini betul saya sampaikan karena kedepannya nanti Anda itu kalau berprofesi sebagai advokat itu kan harapannya tidak hanya bertahan untuk setahun 2 tahun kan, tapi untuk seumur hidup kan bisa bertahan dan meningkat serta memiliki integritas yang tinggi, memiliki kemudian, kepercayaan tinggi ya, kemudian memiliki, rekanan yang saling bisa diajak kerjasama, ini kan kan begitu, ya kan? Karena kan kita berprofesi ini kan harus mencintai profesi kita. Makanya harus memberikan servis yang maksimal. Tuh, saya selalu menyampaikan seperti itu kepada klien, memberikan servis yang maksimal, totalitas. Ya, karena apa? Karena kita sebagai advokat atau lawyer ya, itu akan seumur hidup kita. Nah, gitu. Tidak hanya sehari 2 hari gitu ya. Kalau kemudian trust kita sudah nggak dipercaya ya, oleh masyarakat, tidak percaya lagi misalnya. Kemudian rekan sejawatnya yaitu sama advokat tidak percaya lagi ya, ya kan nanti itu nggak dipakai, tersingkir, kan gitu ya. Tersingkir dengan sendirinya, kita tersingkir dengan sendirinya itu bukan karena ulah orang lain, bukan karena perbuatan atau ulahnya orang lain, tapi ya ulahnya diri kita sendiri. Begitu, ya. Jadi sangat penting untuk, menjaga hubungan yang baik intern dengan sesama, eee, anggota yang ada di law firm kita ini ya. Misal Anda nanti di mana law firm-nya, berapa anggotanya, itu sangat penting ya. Karena ya itu tadi, karena profesi itu karir, jenjang karir yang dibangunnya tidak hanya setahun 2 tahun, tidak hanya sehari 2 hari, ya, tidak bisa instan, kemudian juga saling percaya tadi, termasuk gentle agreement kan begitu. Ya, terus menjaga itu yang sudah kita sepakati deal ya. Kita sudah oke, sudah sepakat, berarti sudah mengiyakan. Berarti harus melaksanakan. Ingat, jangan hanya menuntut haknya saja, tapi belum melaksanakan kewajiban. Ya, jadi harus diimbangi dengan kewajiban, begitu. Sama di kantor
law firm, kantor hukum juga begitu, ya. Anda ini sangat penting karena nanti berjalan atau tidaknya operasionalnya per bulan itu berapa, berarti harus menyisihkan dana, segitu bersama-sama ya kita untuk bisa jalan operasionalnya. Nah, ini harus dipikirkan bersama-sama, itu ya. Nih. Nah, kemudian tadi kalau tadi hubungan intern ya. Hubungan intern tadi, sesama sesama, lawyer, sesama advokat. Nah, kalau begitu bagaimana eksternnya luar, berhubungan dengan luar, dengan pihak ketiga ekstern ini banyak. Ya bisa dengan sesama advokat yang itu, dengan kantor hukum yang lain ya harus menjaga ya. Kemudian ekstern bisa dengan pihak aparat penegak hukum yang lain, misal dengan hakim, misal dengan jaksa, misal dengan pihak kepolisian, penyidik, misal seperti itu ya. Ini harus menjaga hubungan, jangan sampai kemudian, oh ternyata ini sudah diperiksa ya gugatannya misalnya perkara perdata ya, kemudian hakimnya, "Ah ini mesti begini gugatannya enggak bagus," misal begitu ya. Atau, selalu tidak ada CD-nya atau soft file-nya, misal kalau pengacaranya ini misal jangan sampai seperti itu, ya harus ikuti sesuai dengan aturannya. Misal kalau menyerahkan gugatan tidak hanya hard copy-nya saja tapi di soft copy-nya juga, soft file-nya, misal begitu. Ini harus sudah disiapkan dari awal-awal waktu kan gitu ya. Kemudian harus tertib. Tertib ini misal, oh kalau ya ini kalau advokatnya ini ini nih lengkap nih mesti, gitu ya. Karena kita sebelum melakukan gugatan ndak hanya ngawur ya, asal gitu ya, tanpa ada alat bukti kemudian tanpa, kita nggak punya alat bukti tertulis maupun saksi kemudian kita gugat aja yang penting. Ya, pas waktu pembuktian ndak bisa menghadirkan saksi, ndak bisa menghadirkan alat bukti. Ada aja, jangan nekatlah seperti itu ya, harus dipersiapkan dulu kan gitu ya. Supaya nanti kita dengan pihak ketiga yang lain yaitu siapa? Klien kita ya, klien kita, prinsipal kita itu, klien kita supaya merasa puas, "Oh ternyata seperti ini." Jadi kita harus mengedukasi juga ke masyarakat. Jangan sampai kemudian sedikit-sedikit gugat ke pengadilan, itu sedikit-sedikit gugat, kita daftarkan gugatan saja ke pengadilan kan begitu. Kasihan, kan gitu ya. Nih ya dengan pihak, misal dengan pihak klien kita sampaikan, "Bapak atau Ibu ya, Bapak, Ibu, apakah Ibu mau Bapak ini, Bapak, Ibu," ya kliennya misal laki-laki bisa, "Pak, Bapak mau gugat, gugat ini Mister X," bisa begitu ya. "Apakah ini sudah ada alat buktinya? Apakah sudah ada saksinya?" Bisa begitu ya. Itu harus dipersiapkan gitu ya, karena kalau sudah didaftarkan ke pengadilan, ya bisa jadi mediasi itu berhasil, bisa gagal, kan begitu. Kalau gagal berarti persidangan kita harus sudah siap dengan alat buktinya, dengan agenda pembuktian, bisa begitu ya. Ini dengan pihak, ekstern ya maupun dengan pihak ketiga ini sangat penting menjalin hubungan juga. Tadi kita menjalin hubungan dengan, internnya kita sangat penting juga menjaga kekompakannya, saling percaya, dapat dipercaya juga, kemudian kejujurannya ya, kemudian apalagi di sini hubungannya ekstern dengan para peserta yang lain, nah ya sesama lawyer ya, itu ya. Kemudian dengan pihak ketiga itu bisa jadi dengan, klien kita ya, dengan penegak hukum yang lain itu ya, yang penting kita jangan sampai kemudian membuat klien ini, "Oh kok seperti ini ya?" Kecewa ya. Ini harus kita minimalisir ya. Tuh, yang penting harus kita sampaikan bahwa, "Oh nanti seperti ini kalau mengajukan persidangan itu seperti ini seperti ini seperti ini."
harus dipersiapkan ininya dulu. Misalnya harus sampaikan ya. Nah, kemudian ada beberapa cara ya ini kalau tadi kita untuk matskap ya masih dalam KUH Perdata ini bisa dibaca nanti PPT saya juga sudah saya berikan ya kepada Anda ya lewat grup Telegram ya nanti bisa dibaca ya namun pada prinsipnya kita menginjak ya untuk kekhasan organisasi ya ini sangat penting ya bagaimana kekhasan ini ya untuk apa namanya kekhasan daripada organisasi law firm ya perlu diketahui ya memiliki khas tersendiri ya karena memang sekutu ya kita berpartner tadi ya. Ya. Kemudian kalau orang yang lain yang tidak memiliki pengaruh ya. Kemudian pembagian keuntungan cara-cara kerjasama berlaku secara internal saja. Nah itu ya. Jadi misal nih keuntungannya seperti apa nanti itu mendapatkan hak-haknya apa saja, kewajibannya apa, kerjasamanya seperti apa, caranya kita bekerja sama kan begitu ya. Ini mereka berlaku secara internal tadi tuh internalnya law firm itu sendiri. Nah, kemudian karena ini bentuknya law firm ya. Ini konsekuensi orang di luar para sekutu tidak memiliki kepentingan mengenai aturan kerjasama tersebut. Tidak boleh, tidak bisa ya. Terus tidak ada keharusan menetapkan besarnya modal. Ini ya, tidak ada. Enaknya di situ ya karena law firm tidak ada. Jika salah seorang sekutu merugikan persekutuan maka ia harus bertanggung jawab secara pribadi. Jadi misal, oh ada kerugian law firm-nya akibat perbuatannya si X, maka si X harus mengganti pakai uang pribadi. Nah ini ya. Nih. Pembagian wewenang kepengurusan ditetapkan dengan musyawarah antara para sekutu tadi. Seorang sekutu lainnya yang berkuasa misalnya untuk managing partner ya berhak melakukan apa saja sepanjang dengan etikat baik meskipun bertentangan dengan keinginan sekutu lainnya. Ini khasnya organisasi yang namanya law firm, khasnya untuk kantor hukum. Nah itu ya. Nah, kemudian untuk kantor hukum dalam perspektif praktis ya, ini ya. Ini bedanya ya, ini ya. Ada macam-macam organisasi kantor hukum ya, ada praktisi tunggal, boleh nggak? Boleh. Saya sudah punya kartu advokat, Bu. Oke. Kemudian saya mau beracara sendiri. Ya, boleh, boleh. Nih praktisi tunggal boleh ya. Ini ya. Kemudian ini kantor hukum pada dasarnya ada kantor hukum ukuran kecil ya. Kemudian kenapa disebut butik ya karena memfokuskan diri pada bidang praktek tertentu atau spesialisasi. Misal nih, oh tadi praktisi tunggal itu ya, nah dia sendirian ya, bekerja sendiri ya, dia pimpin sendiri ya, cuma ada resepsionis, sekretaris sama paralegal, misal dia bekerja sendiri. Kemudian kalau butik ini, maka dia mengkhususkan kepada mana, misal, oh saya ingin mengkhususkan mengenai ketenagakerjaan ya sudah dia berarti ketenagakerjaan berkaitan dengan masalah hukum yang ketenagakerjaan. Nah, kantor kecil ya small firm, ya, suatu kantor hukum dikatakan law firm jika kantor yang bersangkutan terdiri dari 15 advokat atau kurang. Nah, law firm-nya tuh kalau dikatakan 15 advokat atau lebih itu makanya disebut law firm yaitu ya biasanya kantor hukum yang demikian itu mempunyai manajer kantor office manager bertanggung jawab atas kepengurusan di law firm serta dibantu oleh staff ya seperti sekretaris, paralegal, kurir atau operator fotokopi dan staf pembukuan. Ini pilihan-pilihan. Nanti kemudian Bu saya mau praktisi tunggal dulu boleh silakan. Oh saya nanti suatu saat pengen buat kantor law firm yang kemudian concern kepada salah satu hukum misal begitu. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja ya. Ya, boleh gitu ya.
Kemudian kantor kecil itu ada 15 advokat kan begitu ya. Nih, ya. Kemudian kalau menengah medium size firm ini sudah pernah saya jelaskan ya. Itu ada 15 sampai 75 advokat. Nah, kalau besar lebih dari 75 advokat. Nih ya, memiliki jaringan kantor. Nah, ini. Nih ya, nih faktor-faktor utama dalam mendirikan kantor hukum seperti apa, nanti harus ada perencanaan dulu ya, mengetahui tujuan kantor hukum dan dengan jelas ya harus tahu ya, mengetahui posisi pasar kantor hukum, mendorong kantor hukum semakin daya pembeda ya, dibandingkan kantor hukum yang lain ya. Senantiasa mendorong keutuhan kerja dalam tim, ini sangat penting ya. Nih. Selalu ya mendayagunakan keterbatasan SDM untuk mencapai hasil yang maksimal nih ya. Kemudian setelah ini ya dilakukan perencanaan, pengorganisasian. Nah, ini ya. Kemudian ada pemasaran. Nah, harus dipasarkan ya. Perencanaannya bagaimana ini ya. Ya. Bahwa kita harus untuk lingkup pengorganisasian dulu ya di sini ya. Organisasial behavior-nya, perilaku organisasi ya. Masalah kepemimpinan memang permasalahan terbesar dalam konteks kerjasama tim. Jadi harus mengambil keputusan dengan cara cepat. Nah, itu ada di sana. Nah, kemudian ini kalau untuk pemasarannya ya. Nih ya. Kemudian faktor-faktor penunjang ya, yang sangat signifikan dalam menjalankan kantor hukum adalah tanggung jawab pada jam kerja ya. Ini sangat penting ya, harus bertanggung jawab, hadir ya apa mengisi menjalankan tugasnya. Nah, ini harus tertib, menunaikan beban tugas. Nah, ini yang paling penting adalah memelihara, menyimpan, menjaga barang-barang inventaris perusahaan. Nah, terus yang tidak kalah pentingnya menjaga nama baik, citra, reputasi law firm tersebut. Ya. Termasuk menjaga nama baik di dalam maupun di luar, di mata publik. Itu sangat harus itu ya. Nih. Kemudian menjaga harmonisasi lingkungan kerja ya memang di dunia kerja ya harus dijaga harmonisasi lingkungan kerjanya ya. Tuh. Jadi supaya kemudian memacu untuk produktivitas ya. Ya. Kekompakan tim kerja. Nah, yang paling penting adalah kemampuan profesional. Nih. Bagaimana kemampuan teknisnya, profesional skill, legal, untuk craftsmanship, keterampilan sebagai ahli, penguasaan pada etika profesional, tanggung jawab profesional ini sangat penting ya. Jadi bagaimana dia sebagai seorang advokat memiliki skill keahlian. Ya. Setelah punya keahlian, dia etika profesi. Dia sebagai seorang advokat, tanggung jawabnya apa saja, jangan sampai kemudian ya seorang advokat yang misal hari ini jadwal sidang, kemudian kemarin sudah ya saya yang hadir, kemudian di hari hanya ya tanpa ada sesuatu yang sangat penting banget ya. Tiba-tiba dia membatalkan tidak datang, tidak hadir. Nah, ini sangat tidak profesional dan tidak bertanggung jawab. Ya. Ini harus penting ya. Kalau bisa hadir ya sampaikan. Kalau tidak bisa sampaikan. Jangan sampai di hari hanya sidangnya jam 9 atau jam 10, jam 8, iya saya juga berangkat bareng. Setelah jam 10 ditunggu di pengadilan ternyata dia tidak muncul dengan tiba-tiba saya tadi ke sini ya dengan agenda dia yang sangat tidak kaitannya tidak ada kaitannya dengan perusahaan atau law firm juga tidak penting banget ya kan ya. Nah,
Ini jangan sampai terjadi, ya. Jangan sampai terjadi karena apa? Di situ pastinya ya tanggung jawabnya berarti tidak ada. Mengecewakan partnernya akhirnya, tuh ya. Nih, jangan lupa bertanggung jawab secara profesional terhadap profesi kita. Kalau misal nih waktunya sidang, dipersiapkannya seminggu yang lalu tuh, paling lambat 2 atau 3 hari apa saja yang harus dipersiapkan. Jangan sampai kemudian agenda pembuktian hari ini ya, tapi belum dileges, belum difotokopi, belum dileges, yang asli nggak dibawa. Nah, makanya kalau mau sidang jangan terburu-buru, sudah dipersiapkan dari kemarin paling lambat, harus ditata betul. Nih, karena sangat penting di sini. Nih ya, tuh yang paling penting itu. Nah, kemudian mempertahankan loyalitas ya. Bagaimana kemudian rasa memiliki tadi. Ya, kalau law firm yang besar tadi misal 75 advokat tadi mereka saling memiliki bahwa law firm ini kalau survive dan berkembang, saya pun juga ikut berkembang dan kemudian kesejahteraan terjamin kan begitu. Ya. Ini ya termasuk tadi tuh ya menjaga aset-aset milik law firm-nya kan gitu ya. Iya. Kemudian mempertahankan loyalitasnya. Bagaimana kemudian keinginan atau hasratnya dia, kesetiaannya, loyalitasnya bekerja sama. Nih. Nih ya. Paling penting kejujuran. Nah, kejujuran sangat penting. Jujur antar sesama teman tadi saling terbuka. Ya, keterbukaan itu artinya ya dia ya terbuka, saling komunikasi, ya terbuka dengan siapa nangani siapa, ya saling menghormati. Ya. Ini sangat penting kuncinya ini. Kejujuran, keterbukaan, saling menghormati. Nih untuk tuh ya. Nah, nih ya, ketidaksetiaan untuk sekutu terhadap organisasi memicu terjadinya konflik, betul memang. Iya. Nih ya. Memicu konflik tersebut boleh jadi karena salah satu penyebab kondisi internal organisasinya. Ini ya kita harus ya karena percaya trust ya ya kita kita awasi tapi jangan terlalu mereka merasa kita awasi kan begitu ya. Nih ya. Pengawasan yang terlalu ketat, persaingan untuk memperebutkan sumber daya organisasi yang terbatas, perbedaan nilai-nilai, perbedaan keyakinan, persaingan antar kelompok. Karena misal besar tadi ya 75 atau 100 advokat akhirnya yang sini kelompokan dengan yang sini. Janganlah seperti itu ya. Ini yang besar ya. Persaingan antar kelompok di dalam law firm itu sendiri. Ini memanage itu nggak mudah ya memang ya. Iya, mengelola orang itu ya. Tuh. Jadi karena memang apalagi pimpinannya untuk law firm yang besar, misal 100 advokat itu orang pinter-pinter semua kan ya. Orang berpendidikan semua, orang yang mau tahu hukum semuanya 100 orang ya. Ini bagaimana? Di situ perannya pemimpinnya, pimpinannya ya, pimpinannya sangat dibutuhkan, ya, sangat untuk kemudian tetap terjadi pola kerja yang nyaman, yang enak. Artinya kita itu di kantor merasa enjoy ya, senang ya. Bagi yang itu kerjanya di kantor. Kemudian kalau advokat kan memang pagi jam 8, bisa jadi jam 7 sampai jam 5 sore, bisa jadi malam kan di luar, bisa jadi di luar itu bisa jadi di pengadilan, bisa jadi kemudian di kepolisian, bisa jadi di kejaksaan atau bisa jadi kemudian ketemu klien di mana, di restoran di mana untuk ketemu dengan mediasi, bisa jadi agendanya di luar kantor. Nah, tapi itu harus dibuat nyaman yaitu. Yang penting tadi kok pokoknya tidak ada kemudian
saling ketidakpercayaan. Nah, ini jangan sampai, harus saling percaya, gitu ya. Dijaga betul bahwa itu seolah-olah menjadi milik dia, jadi harus dijaga love firm itu, ya. Nih, itu ya. Nah, ini nanti untuk yang lainnya bagaimana kemudian strateginya ya, untuk diperhatikan ya, untuk diperhatikan mengenai teori manajemen konflik ya, ini ya. Sudah sering ya untuk bagaimana teknik dominasi ya, teknik menghindar, bisa pula menggunakan gaya kompromi ya, untuk win-win solution ya. Nih, itu kira-kira ya dari saya ya. Ini tadi terakhir, terima kasih. Nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan boleh ya. Kita waktu via Zoom ya. Kemudian di kolom komentar boleh tanya atau jika kurang puas lagi di grup WA atau japri ke saya ya. Ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan ya, baru terlintas ingin ditanyakan, silakan, saya terbuka. Terima kasih yang sedikit ini semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.